Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Oktanelvi dengan NIM 21086159, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya buat dalam PPT ini, yaitu tentang anatomi fisiologi. Yang pertama itu saya akan membahas tentang struktur jantung. Struktur jantung. A. Jantung. Jantung merupakan organ muskular berongga yang berfungsi memompa darah lewat pembuluh darah. Dalam bahasa Latin, jantung or adalah organ tubuh manusia yang berongga serta berotot yang berfungsi dalam sistem manusia. Jantung memiliki 4 ruang dan 2 ruang atrium atas. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang berotot, yaitu A. Serambi kanan, B. Bilik kanan, C. Serambi kiri, D. Bilik kiri. Ruang ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dan tugas yang berbeda. Jantung manusia terletak di tengah-tengah dada interior tulang belakang. Jantung terletak sedikit ke kiri dari pusat torak. Jantung memiliki tugas yang sangat vital, yakni menjaga darah agar supaya tetap mengalir, membawa oksigen dan sari-sari makanan di dalam tubuh manusia. 1. Yaitu aorta. Bagian jantung yang pertama yaitu aorta. Aorta atau arteri terbesar pada tubuh yang membawa darah kaya oksigen dari ventrikel ke seluruh tubuh. Letak aorta berada pada bagian atas organ jantung. Aorta adalah sertai elastis, oleh karena itu dapat mengembangkan dan memberikan energi potensial yang akan membantu mempertahankan tekanan darah. 2. Arteri pulmonalis adalah salah satu dari 2 pembuluh darah yang bercabang dari batang paru-paru yang bagian integrasi dari anatomi jantung utuh. Arteri pulmonalis bercabang menjadi arteri pulmonalis kanan dan arteri pulmonalis kiri, yang akan berujung pada bronkus kanan dan bronkus kiri paru-paru. 3. Vena pulmonalis. Vena pulmonalis merupakan vena yang membawa aliran darah mengandung oksigen dari organ paru-paru menuju ke jantung di bagian atrium kiri. Ukuran atrium lebih kecil dibandingkan dengan vena cava pulmonalis, yang terdiri atas vena pulmonalis kiri dengan vena pulmonalis kanan. Vena pulmonalis mengangkut CO2 dari paru-paru ke atrium kiri. 4. Vena cava superior. Vena cava superior, pembuluh balik besar atas, adalah pembuluh darah yang menerima darah dari kepala dan kedua tangan. Darah yang dibawa oleh pembuluh darah ini juga mengandung banyak CO2. Vena cava superior terletak di atas jantung dan terbentuk dari pertemuan antara vena brachiosephalika kiri dan kanan. 5. Vena cava inferior. Vena cava inferior sebaliknya, yaitu pembuluh balik besar bawah, adalah pembuluh darah yang menerima darah dari badan dan kedua kaki. Darah yang dibawa oleh pembuluh darah jenis ini mengandung banyak CO2 juga. Vena cava inferior terletak di samping pembuluh aorta perut. Pembuluh ini adalah pembuluh terbesar di tubuh manusia. 6. Katup pulmonalis. Katup pulmonalis berfungsi sebagai mengatur aliran darah dari bilik kiri ke arteri pulmonalis. Katup mitral bertugas mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. 7. Atrium. Atrium adalah ruang jantung bagian atas di mana darah masuk ke dalam jantung. Ada 2 serambi dalam jantung, yaitu serambi kiri berhubungan dengan paru-paru dan serambi kanan berhubungan dengan sistem sirkulasi darah dari pembuluh balik. Serambi jantung menerima darah ketika otot jantung berkontraksi. Otot jantung memompa darah ke bilik jantung. Semua binatang dengan sistem sirkulasi darah tertutup mempunyai pasti setidaknya 1 serambi. Manusia mempunyai 2 serambi. Selanjutnya, ventriksi. Ada 2 macam ventriksi, yaitu kanan dan kiri. Fungsi ventriksi kanan yaitu menerima darah dari atrium kanan dan membawanya ke paru-paru, sedangkan atrium kiri menerima darah dan membawanya ke seluruh tubuh. Katup mitral. Katup ini terbuka pada saat darah kaya oksigen di atrium kiri hendak mengalir ke ventriksi kiri, kembali ke atrium kiri.
Jadi, katup mitra merupakan katup yang memisahkan atrium kiri dan ventriksi kiri. Lanjut, otot papilaris. Otot papilaris melampirkan bagian di bawah dinding vertikal ketika kontraksi otot-otot papilaris. Fungsi dari otot papilaris menyambung ke korda tendinea yang melekat pada katup trikospid dalam ventrikal kanan dan katup mitrikal di ventrikal kiri. Kontraksi otot-otot papiler membuka katup-katup ketika otot papiler santai katup-katup dekat. 10. Katup aorta. Katup aorta ini adalah katup yang memisahkan ruang utama pemompa jantung ventrikal kiri dengan aorta, pembuluh darah arteri utama yang tugasnya memberikan darah beroksigen ke seluruh tubuh. Fungsi dari katup aorta sendiri ialah untuk mencegah darah di dalam tubuh mengalir pada arah yang keliru. Selanjutnya yaitu mekanisme kontraksi jantung. Jantung bekerja sebagai pemompa dan mampu berdetak sebanyak 100.000 kali dalam sehari. Jantung berdetak dari kita yang dikandungkan sampai kita mati. Tubuh kita memerlukan darah yang kaya akan O2 yang akan dipompakan dari jantung ke seluruh tubuh guna mensuplai sel-sel kita. Mekanisme kontraksi jantung sendiri yaitu darah yang kaya akan oksigen atau O2 yang ada pada ventrikal kiri dan dialirkan ke seluruh tubuh. Setelah itu, sel-sel akan bekerja sama yang akan menghasilkan CO2 dan kembali ke jantung. Selanjutnya yaitu struktur dan sirkulasi pembuluh darah. 1. Struktur pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah merupakan bagian dari sistem peredaran darah dalam tubuh yang mengangkut darah dari jantung yang terikat oksigen ke organisme. 2. Arteri. Arteri yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung yang mempunyai percabangan yang disebut arterior. Arteri berfungsi untuk mengangkut darah yang keluar dari jantung. Di dalam jantung terdapat 2 pembuluh arteri yaitu 1 katup aorta dan 2 arteri pulmonal. 3. Vena atau pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang mengalirkan ke jantung dan juga mempunyai percabangan yang disebut venule. Di dalam jantung terdapat 3 pembuluh vena yaitu 1 vena cava sub dan 2 vena cava inferior dan 3 vena pulmonar. 2. Sirkulasi. Proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Dibagi juga menjadi 3 yaitu 1 sirkulasi pulmonalis, peredaran darah kecil mengalirkan dari jantung, paru-paru dan jantung. Sirkulasi pulmonalis adalah aliran darah jantung, paru-paru dan kembali ke jantung. Darah dari sel-sel tubuh yang mengandung banyak karbon dioksida masuk ke serambi kanan jantung melalui pembuluh balik besar yang disebut vena cava. 2. Sirkulasi sistematik, peredaran darah besar, bilik kiri, aorta, seluruh tubuh, vena cava, serambi kanan. Jadi sirkulasi sistematik ini mengalirkan dari bilik kiri sampai ke aorta, ke seluruh tubuh sampai ke vena cava dan selanjutnya yaitu serambi kanan. Jalur ini merupakan jalur terpanjang di antara jalur lain. Sirkulasi sistemik membawa darah kaya oksigen dari bilik kiri melalui aorta ke pembuluh nadi dan kapiler di seluruh organ jaringan tubuh. 3. Sirkulasi koronia adalah aliran darah ke jantung. Jantung mempunyai pembuluh darah sendiri untuk memasuk nutrien dan oksigen dan mengeluarkan zat sampah pembuluh ini. Pembuluh darah ini adalah pembuluh nadi dan pembuluh balik koronia. Baiklah, selanjutnya imunitas tubuh. Satu lagi. Imunitas adalah kemampuan kekebalan tubuh untuk melawan suatu zat, penyakit asing seperti bakteri atau virus. Sistem imun adalah sel-sel yang bagian struktur biologi yang bertanggung jawab atas imunitas atau pertahanan pada organisme luar. Selanjutnya, ternyata di sini
ada 3 jenis imunitas yang ada dalam tubuh. Sebelum kita membahas itu, imun juga memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Pembentukan kekebalan tubuh, 2. Menjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Selanjutnya ada 3 jenis imunitas yang ada dalam tubuh kita, yaitu 1. Imunitas alami atau bawaan adalah perlindungan umum baik dalam maupun di luar tubuh yang dimiliki seseorang sejak lahir, seperti pelindung kulit, rambut, air liur, dahak, dan lain-lain. 2. Imunitas buatan. Imunitas buatan yaitu kekebalan yang muncul melalui memori imunologi dikenal sebagai imunitas buatan. Ketika tubuh terpapar antigen tertentu, antibodi kemudian diproduksi. Tubuh menyimpan memori antigen spesifik sehingga setelah sembuh, sistem imun akan mengingat penyakit yang menyerang tubuh. Jika terinfeksi lagi dan gangguan yang sama, tubuh sudah lebih siap melawan gangguan tersebut. Imunitas ini dapat diperoleh melalui vaksinasi. 3. Imunitas pasif. Kemampuan tubuh untuk menahan virus dengan meminjam antibodi dikenal sebagai kekebalan pasif. Antibodi dapat diturunkan ke bayi baru lahir melalui ASI atau melalui darah yang mengandung antibodi seperti immunoglobulin yang dapat difusikan dari satu orang ke orang lain. Jenis kekebalan pasif yang paling umum diturunkan dari ibu ke anaknya. Bayi yang baru lahir akan mewarisi antibodi ibu dan melindunginya hingga 1 tahun sampai antibodi itu hilang sedikit demi sedikit. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.